Antasari dengan NIM 20410502079 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mereview mengenai penjelasan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI mengenai ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Secara teoritis, ekonomi ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah ekonomi 3 sektor atau perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga adalah ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Akan dibahas secara khusus adalah mengenai ekonomi dua sektor yang meliputi pengertian, diagram, dan investasi. Yang pertama adalah mengenai pengertian ekonomi dua sektor. Pengertian ekonomi dua sektor ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Yang kedua, perekonomian dua sektor merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara, di mana masyarakat yang berperan sebagai produsen dan konsumen, sedangkan pemerintah yang menginventasi terhadap apa yang harus diproduksi dan apa yang harus dikonsumsi, namun tidak diperkenankan dalam perlakuan pajak. Yang selanjutnya adalah mengenai diagram alir ekonomi dua sektor. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Dan tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama adalah rumah tangga produsen yang berperan sebagai proses produksi. Rumah tangga produsen mendapatkan harga dari rumah tangga konsumen yang didapat dari penjualan barang dan jasa dan mendapat imbalan berupa uang jika mereka mampu menjual barang dan jasa dari apa yang mereka produksi. Yang selanjutnya adalah rumah tangga produsen mengelola pengeluaran dengan membeli barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen melalui pasar barang dan jasa. Rumah tangga konsumen mendapatkan penghasilan atau pemasukan dari penjualan atau menyewakan tanah kepada rumah tangga produsen. Hal lain yang dapat menambah pemasukan adalah dengan membeli saham dari rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memberikan keuntungan berupa upah, sewa, bunga, dan profit kepada rumah tangga konsumen. Kemudian, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor dibagi menjadi 4. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang didapatkan oleh rumah tangga akan digunakan untuk proses konsumsi. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak disesuaikan akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang terakhir, pengusaha yang akan berinvestasi akan meminjam tabungan dari rumah tangga. Berikutnya adalah mengenai hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Artinya, ketika rumah tangga belum mendapatkan pendapatan sama sekali, pasti akan melibatkan konsumsi. Namun jika telah mendapatkan pendapatan, maka akan sampai pada saat adanya keseimbangan. Pada saat pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan yang disimpan, yang berarti mereka harus menggunakan harta mereka yang dimiliki untuk membiayai proses konsumsi. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi dan sisa pertambahan nantinya akan dapat ditabung. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan mulai menabung. Yang selanjutnya adalah kecondongan dalam mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan perolehan disposable income. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau EPC merupakan perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Yang selanjutnya adalah kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS, yang merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata, yang menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan tabungan.
yaitu suatu fungsi yang menggambarkan tentang sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan disposable income dengan fungsi tabungan sebagai berikut. S sama dengan min A plus 1 min B Y, dan S sama dengan min A plus 1 min B YD, dengan A adalah konsumsi saat pendapatan nasional sama dengan 0 dan B adalah MPC. Yang berikutnya adalah investasi dan fungsinya. Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk pembelian barang modal, pengeluaran perusahaan, dan pertambahan stok barang yang belum terjual. Yang selanjutnya adalah faktor penentu dalam investasi. Di sini dibagi menjadi 6 macam, yaitu tingkat peramalan keuntungan, suku bunga, ramalan kegiatan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, pendapatan nasional, dan keuntungan yang nantinya akan didapatkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah fungsi investasi, yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan pendapatan nasional. Fungsi investasi ini dibagi menjadi 2, yaitu fungsi investasi otonom dan fungsi investasi terpengaruh. Yang terakhir adalah keseimbangan perekonomian negara dalam 2 sektor tercapai apabila pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi serta sama dengan tabungan. Sekian materi yang dapat saya review dari penjelasan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.